Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini di dalam video ini ada beberapa hal yang ingin sekali saya share. Bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk menasehati ataupun apapun itu ya, tapi ini bertujuan untuk saling menyemangati satu sama lain dan kita bisa melakukan semaksimal dan seefektif dan sebaik mungkin untuk kehidupan kita. Nah, di kali ini di sini dalam video ini apa sih yang akan aku share? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, yaitu mengatur keuangan keluarga dengan tema dunia bahagia, akhirat masuk surga, amin ya. Itu misi, itu tujuan aku dan keluarga gitu ya. Nah, namun sebelumnya ingin disampaikan terlebih dahulu, karena saya sebagai seorang istri, teman-teman di rumah, bunda-bunda semua tentunya memiliki tujuan dan prioritas tersendiri ya setiap keluarganya. Begitupun juga dengan kami yang memang memiliki prioritas untuk saat ini, mungkin prioritasnya ini ya. Tidak terlepas dari itu, setiap orang, setiap keluarga tentunya memiliki prioritas yang berbeda-beda. Nah, makanya di sini kalau misalkan teman-teman nanti ada yang berbeda dengan apa yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagi, mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung atau menurunkan semangat. Tentunya kita setiap keluarga memiliki tujuan masing-masing ya, prioritas masing-masing ya. Namun perkenalkan sebelumnya, nama saya Sri Asih Sugiyarti. Alhamdulillah sesuai dengan nama channel YouTube ini ya, Sri Asih Sugiyarti, dan di sini alhamdulillah saya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang insya Allah bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin, insya Allah imam yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan jika nanti dikaruniai seorang anak menjadi seorang ayah menjadi panutan ya, amin. Nah, di sini tujuan daripada membuat video ini bukan untuk apa-apa ya teman-teman, tapi ingin sharing, ingin menyemangati satu sama lain ya. Nanti mungkin kalau misalkan di dalam video ini kok dalam pengaturannya kok nggak ada yang mungkin biaya yang lainnya ya, itu karena mungkin kondisi saat ini kami memang belum memprioritaskan itu gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang ingin aku share, yaitu mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Nah, di sini dengan tema dunia bahagia, akhirat masuk surga. Kenapa sih itu? Karena memang kami bermaksud dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kami bisa memaksimalkannya, bisa menikmatinya dengan baik, tapi kami juga tidak lupa tujuan daripada kami hidup itu diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk taat dan untuk beribadah kepada Allah tentunya ya teman-teman. Nah, di sini sebelum masuk pada pengolahan bagian-bagiannya, di sini saya ingin menyemangati teman-teman semua ya, dimana kita yang memang seorang istri, seorang perempuan, seorang bunda-bunda di rumah yang mana memang sudah dipercayai oleh seorang suaminya, oleh kepala keluarganya untuk mengelola keuangan ya. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah suami saya 100% mempercayai saya dan menitikan ya kasarnya ibaratnya ya, hasil daripada ikhtiar yang sudah dilakukannya pada saya dan kemudian diolah ya, dimaksudnya dikelola gitu kan, diatur sedemikian rupa. Nah, di sini kita semua sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tentunya harus selektif ya teman-teman. Selektifnya maksudnya apa? Jangan terlalu senang mendapatkan income, mendapatkan penghasilan daripada suaminya, mendapatkan uang materi dari suami yang cukup yang besar misalkan. Kita harus tahu dari mana sih sumbernya, kemudian halal tidaknya, itu jangan terlalu senang. Karena kalau misalkan nanti kita mendapatkan uang materi ternyata dari yang haram ya,
khawatirnya itu bukan hanya berdampak hari ini, tapi dampaknya akan panjang, apalagi kalau misalkan kita sudah memiliki keturunan, teman-teman. Di mana uang dari hasil yang haram kemudian kita belikan pada makanan, itu akan menjadi darah daging, maksudnya akan dikonsumsi, akan menjadi sumber energi dan yang lainnya gitu kan. Itu akan sangat berdampak negatif sekali. Makanya kita seorang istri, seorang ibu ya, tentunya jika memang diamanahi, memang dipercaya untuk mengelola keuangan, tentunya harus tahu dari mana sih gitu kan. Pernah satu waktu suami saya mendapatkan transferan dari seseorang yang cukup besar gitu kan. Kemudian bilang sayang ini dapat sekian gitu kan. Saya bertanya, ini dari mana gitu kan, kok besar gitu kan, ini lebih besar daripada yang biasanya didapatkan gitu kan. Nggak tahu ada transfer, saya nggak langsung terima. Saya bilang, coba cross check apakah betul itu tuh hak kita atau mungkin sebetulnya itu titipan yang memang harus disalurkan kepada rekan-rekan kerja. Dan ternyata betul sekali teman-teman, setelah di cross check gitu kan, di cross check kepada orang yang memang transfer pada saat itu, ternyata suami saya bertanya, Afwan gitu kan, kenapa transfer uang sebesar itu, dan apakah itu memang untuk kami gitu kan, atau titipan untuk dibagikan kepada rekan-rekan. Dan yang transfer bilang, oh iya buat bapak gitu, kemudian silakan bisa dibagikan ke yang lain. Kalau misalkan silakan dibagikan, otomatis ada hak orang lain dong ya di dalam situ, tidak sepenuhnya itu tuh hak kami gitu. Yang akhirnya ya udah, ada berapa rekan di tempat kerja, kemudian dibagi rata, ternyata alhamdulillah kita mendapatkan 10% kurang lebih dari uang yang ditransfer oleh hamba Allah itu ya. Kemudian ya udah, itu memang hak kita ya, 10% itu. Kecil besarnya tidak masalah, kecilnya tidak masalah, yang penting keberkahannya ya, daripada rezeki yang memang Allah titipkan kepada kita. Nah, kemudian daripada sumber ya, kita harus memastikan sumber yang kita terima itu adalah sumber yang halal insya Allah, supaya menjadikan bisa kita konsumsi, bisa kita gunakan juga rezeki yang halal thayyiban ya teman-teman. Oke, di sini pengolahan keuangan keluarga. Nah, keluarga kami ya, saya dan suami mengelola keuangan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, di sini saya membagi menjadi 5 bagian, teman-teman. Dan mungkin ini akan berbeda juga dengan teman-teman. Nah, ini versi kami ya, teman-teman. Oke, yang pertama apa sih? Dari hasil, alhamdulillah teman-teman, kami suami bekerja, dan alhamdulillah 1 bulan ini saya juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas bekerja ya. Kami bekerja di dunia yang sama, di dunia pekerjaan yang sama. Alhamdulillah kami bekerja di dunia pendidikan. Jadi alhamdulillahnya itu kami juga bekerja di tempat yang sama, dalam arti yayasan yang sama gitu. Nah, jadi dari hasil yang suami saya tidak menuntut saya untuk bekerja gitu kan. Namun qadarullah kami belum dikasih momongan, sehingga saya belum punya aktivitas gitu ya di rumah. Rasanya karena mungkin sebelumnya, karena sebelum menikah saya juga memang bekerja mengajar gitu ya. Rasanya agak hambar ya, maksudnya itu di rumah aktivitas cuma diam aja, apalagi ketika suami keluar bekerja gitu. Rasanya alhamdulillah dengan seizin suami, akhirnya suami mengizinkan untuk saya melakukan aktivitas mengajar. Dan alhamdulillahnya juga kami mengajar di tempat yang sama, cuman beda unit gitu ya, beda tingkat ya. Itu sebagai informasi. Namun jangan kecil hati ya teman-teman, yang memang teman-teman alhamdulillah sudah diberikan momongan, sudah diberikan amanah untuk mendidik anak gitu kan, sudah diberikan amanah seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu juga pekerjaan yang luar biasa ya, itu ibadah yang luar biasa yang tiada tara, yang kalaupun mungkin saya diberikan Allah rezeki berupa anak ya, tentunya mungkin aktivitas saya pun sama ya, untuk mengurus anak, memprioritaskan mengurus anak gitu, karena qadarullah kami belum, jadi kami mempostnya di sini ya. Oke, pengelolaan keuangan kami itu ada apa aja sih? Saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah biaya hidup. Oke, kita garis bawahi ya teman-teman, biaya hidup ya, karena kalau misalkan teman-teman berubah menjadi gaya hidup, itu akan berbeda ya, akan banyak sekali pengeluaran yang mungkin di luar yang seharusnya kita keluarkan ya.
Nah, biaya hidup ini mencakup apa saja sih? Alhamdulillah kami tinggal di tempat yang memang setiap bulannya harus kami bayar ya. Jadi untuk biaya hidup ini mencakup tempat tinggal, kemudian listrik, air, uang bulanan, uang mingguan. Uang bulanan apa sih? Uang bulanan seperti misalkan beli sabun, beli minyak goreng, gas, dan yang lainnya itu uang bulanan. Kemudian uang mingguan. Nah, biaya mingguan itu mencakup biasanya itu saya pergunakan untuk membeli bahan-bahan sayuran dan bahan lauk pauk ya, karena kalau misalkan per bulan rasanya khawatir busuk ya, jadi saya memang membelinya per satu pekan ya, per pekannya saya belanja. Jadi kalau misalkan saya belanja akhir di weekend, misalkan hari Sabtu atau Ahad, ya setiap itu ya saya membelinya gitu. Nah, itu untuk biaya hidup. Nah, kenapa sih, apa bedanya biaya hidup dengan gaya hidup? Nah, biaya hidup itu memang mencakup sesuatu yang keperluan yang memang utama untuk kita gitu ya, seperti makan, tempat tinggal, itu kan utama. Kalau gaya hidup seperti mungkin kami membeli baju, membeli apa gitu kan. Prinsipnya saya dan keluarga, saya dan suami, kalau misalkan kita mengelola keuangan dengan dimasukkan pada biaya hidup, insya Allah akan mencukupi dibanding dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup kayaknya sebesar apapun penghasilan yang kita dapatkan dari usaha yang kita ikhtiarkan gitu ya, itu rasanya mungkin tidak akan pernah cukup ya. Namun sebaliknya, sekecil apapun penghasilan yang memang Allah berikan kepada kami berupa rezeki materi seperti itu, mungkin insya Allah akan selalu cukup ya, akan selalu dibuat cukup ya. Itu mengenai biaya hidup. Kemudian yang kedua yaitu mengenai zakat dan sedekah. Nah, kenapa sih di sini saya memasukkannya pada poin yang kedua? Karena yang pertama, kita mendapatkan materi, kita mendapatkan rezeki yang memang Allah titipkan berupa pekerjaan. Dari pekerjaan itu kami mendapatkan hasil gitu. Nah, kami berharap dan kami percaya bahkan dalam satu firman Allah pun dijelaskan, dengan zakat yang kita keluarkan itu kan, itu akan membersihkan harta yang memang Allah titipkan kepada kami gitu kan, dengan maksud supaya rezeki materi yang kami dapatkan itu mendapatkan keberkahan dan bisa kami gunakan dalam kehidupan kami ini, dalam kehidupan biaya hidup ini bisa betul-betul mendapatkan keberkahan ya. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti bisa cek di dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar, maha mengetahui ya. Jadi dengan maksud harta yang kita dapatkan dari ikhtiar yang kita lakukan itu, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kesucian, Allah memberikan maksudnya membersihkan harta itu ya. Oh ya teman-teman, maaf, saya juga lupa mengenai biaya hidup. Nah, kenapa sih kita tidak boleh terlalu memprioritaskan gaya hidup? Nah, di sini saya menjelaskan mengenai jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang memang sebetulnya bukan prioritas dalam menjalankan hidup gitu ya. Nah, di sini kita itu jangan termasuk orang-orang yang boros ya, karena boros itu termasuk golongan setan. Nah, bukan hanya ucapan saja, tapi memang firman Allah berbunyi seperti itu dalam surat Al-Isra, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Ya, memang di situ sudah dijelaskan ya, kenapa sih kita itu nggak boleh boros. Nah, karena setan itu memang selalu ingin mengalihkan kita gitu ya, membuat kita itu tergelincir masuk pada bisikan-bisikannya. Nah, kita itu harus pintar, kita itu harus selalu lebih kuat ya, supaya kita tidak tergelincir pada hal itu. Kemudian, zakat dan sedekah ini biasanya di mana sih disalurkannya? Nah, kalau saya pribadi dan juga suami, disalurkannya ke beberapa pihak yang memang insya Allah bisa amanah gitu kan. Nah, kalau zakat ini sendiri biasanya suami saya memang mengkontak dan rutin itu menyampaikan ke Yayasan Yatim Piatu.
Tidak perlu malu teman-teman untuk menyampaikan transfer misalkan setiap bulannya hanya 50.000 misalkan. Insya Allah mereka akan sangat terbuka, akan sangat dengan senang hati menerima gitu kan. Bukan dilihat besarnya, tapi niat kita karena Allah, dan kita niatkan itu untuk membersihkan harta yang memang Allah titipkan kepada kita semua ya. Kemudian ada sodakoh. Nah, sodakoh ini juga penting ya. Kenapa sih kita harus melakukan sodakoh? Itu mengenai sodakoh. Nah, di sini kalau saya sendiri, sodakoh itu dimasukkan dalam 2 kategori ya. Ada sodakoh pekanan dan ada sodakoh harian. Ada sodakoh pekanan itu mungkin nominalnya tidak lebih 10.000, dari 10.000, supaya itu maksudnya itu ya, tidak terlalu besar sehingga kebutuhan kami itu tidak tercukupi, tapi di bawah semampu kami, semaksimal kami. Kemudian juga ada harian. Nah, setiap hari sedekah gitu. Iya, itu supaya kita mendapatkan keberkahan daripada harta yang kita dapatkan. Dan ternyata dengan sedekah, dengan infak yang kita keluarkan itu ibarat dalam firman Allah, ibarat kita diberikan benih, kemudian benih itu bisa tumbuh terus gitu sampai ratusan kali lipat. Nah, itu maksud daripada kita melaksanakan sedekah. Nah, sedekah ini sendiri saya memang menyalurkan pada masjid-masjid yang memang membuat peradaban di masjid gitu, entah itu aktivitas kajian, aktivitas kelas-kelas yang lainnya gitu kan, dan saya menyalurkannya ke sana. Nah, menyalurkannya kemana? Nah, sedekah yang harian itu biasanya sedekah sedekah subuh. Nah, insya Allah mudah-mudahan teman-teman kalau misalkan kita istiqomah itu mendapatkannya yang luar biasa keberkahan daripada sedekah subuh itu. Saya tidak banyak mengeluarkannya, hanya mungkin tidak lebih dari 5.000, bahkan sekitar 1.000, 2.000, tidak lebih dari 2.000 saya mengeluarkan sedekah subuh itu. Kecil ya, mungkin kecil, tapi kalau misalkan kita bisa istiqomah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu kan, insya Allah keberkahannya bisa kita rasakan mungkin ya. Itu mengenai poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yaitu tabungan. Nah, di mana tabungan ini saya masukkan pada 2 kategori, yaitu tabung akhirat dan tabungan dunia. Tabungan akhirat apa sih? Kenapa sih saya masuk pada kategori ini? Maksudnya dibagi menjadi 2 kategori ini karena saya berprinsip saya bekerja sebagai seorang perempuan itu tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban ya, melainkan kewajiban kita itu ya patuh pada suami gitu kan. Namun alhamdulillah karena qadarullah juga Allah belum menitipkan kami seorang anak, sehingga aktivitas saya masih sedikit gitu, sehingga saya meminta izin kepada suami, dan dengan seizin suami akhirnya saya diberikan izin untuk melakukan aktivitas mengajar. Nah, dengan maksud apa sih? Yaitu mengamalkan ilmu yang saya punya. Saya kuliah, saya mendapatkan ilmu dari perkuliahan saya dengan maksud ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat. Karena teman-teman, sebagai informasi saja, sepengetahuan saya dari informasi dari kajian yang memang saya ikuti, di mana ilmu dunia itu ya, kecuali ilmu kedokteran, itu sangat tidak akan memberikan pahala kepada kita, kecuali ilmu yang kita miliki itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, makanya dengan maksud itu supaya orang tua saya yang sudah mendidik saya, yang sudah mengeluarkan biaya untuk saya kuliah, supaya mendapatkan pahalanya, akhirnya saya bekerja dengan mengajar, dengan maksud ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh anak didik saya, dan orang tua saya pun bisa mendapatkan pahalanya ya, itu maksudnya. Nah, kemudian untuk tabungan ini saya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama tabungan haji, kedua tabungan kurban, kemudian THR, ada pensiun, pendidikan anak, pajak kendaraan, dan yang lainnya. Mungkin teman-teman berpikir, kok tabungan? Kan itu nanti dipakai, yaitu ya. Maksudnya itu supaya saya ketika membutuhkan dana, contohnya untuk kurban, atau enggak misalkan pajak kendaraan. Itu kan kalau misalkan langsung mengeluarkan, contoh misalkan motor 200.000 kan cukup besar ya teman-teman. Nah, supaya saya tidak merasa berat dengan mengeluarkan uang sebesar itu, akhirnya saya memang masukkannya per bulan. Jadi berapa sih 200.000 per bulannya, berapa sih?
misalkan masukin. Nah, terus kalau misalkan kurban, kenapa sih kurban gitu kan? Saya berharap bisa gitu kan, dengan minta kemudahan dari Allah supaya kami bisa diberikan kemudahan. Kami berharap setiap tahun kami bisa melaksanakan kurban gitu kan, walaupun mungkin diwajibkannya itu kami setiap seorang muslim itu diwajibkan hanya 1 kali, tapi kenapa sih kalau misalkan kita 2-3 kali? Bahkan Rasulullah pun beliau itu berkurban untuk beliau sendiri itu sampai 200 kambing, teman-teman. Nah, kenapa sih kita tidak gitu? Kalau misalnya memang kita Allah titipkan rezeki berupa materi uang, itu karena kenapa tidak gitu kan, kita untuk menyisihkan uang setiap bulannya sehingga setiap tahunnya kita bisa melaksanakan kurban. Kalau bukan untuk diri kita, ya setidaknya kita bisa membantu saudara-saudara, rekan-rekan kita atas nama mereka dikurbankan. Insya Allah mungkin kita pun akan mendapatkan pahalanya dengan kita mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban. Ya. Kemudian haji, kenapa sih haji menjadi prioritas utama kami untuk menabung? Nah, haji ini teman-teman mungkin teman-teman juga tahu, di mana 2 tahun keberangkatan haji ini di Indonesia tidak ada keberangkatan karena kondisi pandemi seperti ini. Nah, dengan 2 tahun ini tidak berangkat, ada berapa ratus orang, berapa ribu orang di Indonesia yang tidak bisa pergi, dan itu pun harus nunggu. Nah, usia kami 30-an saat ini, kemudian daftar hari ini itu mungkin tidak bisa 2-3 tahun, mungkin paling sedikit 15 tahun kami menunggu kalau misalnya daftar hari ini, apalagi dengan pandemi seperti ini yang memang sempat adanya tidak ada keberangkatan, mungkin akan ditambah lagi masa tunggunya. Nah, dengan maksud seperti itu, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu kan, kami ingin sekali di usia kami yang masih muda gitu kan, kami bisa berangkat. Itu pun kalau misalkan kami sekarang menabung, mungkin 2-3 tahun kami baru bisa daftar ya. Nah, dengan 2-3 tahun kami daftar, mungkin 20 tahun kami harus nunggu ya, kalau bukan atas izin Allah untuk bisa berangkat lebih cepat. Mungkin teman-teman ada kok untuk pemberangkatan yang lebih cepat, bisa menunggu 5 tahun misalkan, itu biayanya pasti lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan kita daftar secara langsung kepada Kementerian Agama, kemudian dengan persyaratan yang memang harus kami lengkapi gitu kan, itu tidak begitu mahal teman-teman, mungkin sekitaran 30 atau 40 juta per orangnya gitu, untuk biaya pemberangkatan per satu orangnya. Nah, mungkin itu dengan maksud kami membuatlah tabungan ini ya, supaya ya mudah-mudahan kami bisa melaksanakan haji dengan seizin Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan juga kami menabung ini. Nah, kemudian ada juga pendidikan anak, pensiun, THR, sama ya. Untuk pendidikan anak, untuk pensiun kami memang berharap di usia kami 65 tahun nanti kami memiliki uang minimalnya 1 miliar. Nah, setelah saya menggunakan aplikasi, bagaimana sih supaya ketika usia kami nanti 65 tahun itu mendapatkan 1 miliar itu, dengan kami tidak harus menggunakan kalkulator ya teman-teman. Ternyata alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah berikan juga, kurang lebih kami hanya mengumpulkan 100.000 per bulannya, 160.000 per bulannya untuk mendapatkan 1 miliar di usia 60 tahunan ya. Dan itu mungkin kalau misalkan apalagi kondisinya teman-teman mungkin bekerja di swasta gitu kan, bukan sebagai pekerja ini ya, bukan PNS gitu kan. Nah, otomatis kita harus pintar-pintar mengolah keuangan. Nah, dengan cara menabung seperti ini, insya Allah kita ketika di masa tua nanti kita tidak sampai merasa kesulitan. Dan saya pribadi dan suami tidak berharap untuk ketika nanti diberikan keturunan, kita tidak berharap anak kami yang membiayai ya, karena tugas kami itu kami memiliki anak, mendidik ya sebaik mungkin, semaksimal yang kami bisa gitu kan. Tapi kami juga tidak berharap anak kami itu melakukan hal yang sama, ibaratnya balas budi, yaitu kita berharap hanya Allah saja yang memang
memberikan, karena rezeki setiap orang tuh beda-beda. Anak kita sebagai orang tua atau kita sebagai ibu rumah tangga dan yang lainnya tentunya memiliki rezeki yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga pendidikan anak dan yang lainnya ya. THR, kenapa sih THR masuk pada tabungan? Nah, kenapa THR masuk pada tabungan? Karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya di mana kami itu hanya mengandalkan THR yang kami dapatkan dari tempat kerja. Rasanya sayang sekali, maksudnya tuh kita mendapatkan THR tapi akhirnya dibagi ke yang lain gitu kan, dengan seminim itu mungkin ya. Nah, dengan pengalaman itu akhirnya saya dan suami mengatur ini supaya ketika nanti kami mendapatkan THR itu, maksudnya ketika kita menjelang lebaran itu kita sudah punya pegangan khusus gitu, tidak ngambil comot dari yang lain gitu kan. Jadinya kami per bulannya itu menyisihkan uang untuk THR, sebetulnya untuk berbagi, untuk memberi hadiah kepada saudara sanak saudara itu tidak harus menunggu hari raya ya teman-teman, namun mungkin karena hari raya itu adalah nuansanya yang berbeda gitu kan, jadi akhirnya kami memutuskan untuk menabung untuk THR yang memang kami gunakan per setahunnya. Kemudian, nah untuk tabungan ini berupa apa sih? Ada tabungan ini berupa memang tabungan uang, ada juga yang uang yang kemudian kami belikan kepada emas logam mulia ya, sejenis itu ya, kemudian kami simpan. Seperti contohnya biaya haji. Haji ini kan cukup lama ya, mungkin kurun waktu nabungnya 2-3 tahun. Nah, sehingga karena waktunya cukup lama, akhirnya kami memutuskan setiap bulannya membeli emas tapi dengan nominal tabungan haji. Ya, contohnya misalkan 1 juta untuk tabungan haji atau 2 juta tabungan haji, atau misalkan kurang dari itu membelikan emas kemudian kami simpan gitu ya. Karena yaitu nominal uang itu mungkin setiap tahunnya akan stuck gitu, bahkan akan turun. Berbeda ketika kita menabung emas. Nabung emas itu akan terus mengikuti perkembangan keuangan dan perkembangan kemajuan yang memang berlaku. Ibaratnya kalau misalkan uang 10.000 saat ini 2-3 tahun mungkin nominalnya sama tapi harga jualnya itu akan berbeda ya. Itu mungkin teman-teman. Yang selanjutnya itu hadiah. Nah, tadi ada biaya hidup, ada zakat sedekah, kemudian tabungan. Yang keempat itu adalah hadiah. Hadiah itu apa sih? Hadiah ini adalah hal yang harus kami keluarkan, harus kami berikan kepada siapa? Itu kepada orang tua kami, kepada ibu saya, kepada ibu mertua saya, gitu kan, dengan kesepakatan kami, dengan kesepakatan suami saya pun minta izin. Saya nggak pernah memberikan transfer uang kepada mama saya itu tanpa seizin suami, walaupun uang saya pegang ya. Saya selalu minta izin, bahkan uang saya pun dari hasil saya bekerja saya minta izin dulu. Sebetulnya hak saya ya, kan itu hasil saya, tapi supaya ada adabnya gitu ya, saya selalu meminta izin dan seizin suami gitu kan. Atau enggak misalkan saya memberikan kepada adik saya yang memang sedang sekolah misalkan, itu selalu seizin suami itu. Tidak pernah saya memberikan kepada siapapun tanpa seizin beliau gitu kan. Kemudian ada juga hadiah ini diberikan, contohnya bingkisan yang memang diberikan kepada guru-guru kami. Karena saya pernah melakukan hal ini di mana saya membuat karena kalau misalkan guru itu kan banyak ya teman-teman, apalagi guru sekolah. Misalkan saya pernah melakukan ini ke guru-guru SD, di masa kami ya teman-teman. Karena cukup banyak, akhirnya saya mengajak teman-teman rekan-rekan satu alumni saya untuk yuk mau nggak ibaratnya kita memberikan bingkisan kepada guru-guru kita, supaya bukan bentuk terima kasih. Kalau misalkan bentuk terima kasih rasanya jauh sekali ya. Beliau memang sudah mendidik kami sehingga kami memiliki pemikiran yang lebih baik, kami bisa membaca, bisa menghitung gitu kan. Dengan bingkisan yang kecil ini mungkin tidak akan seberapa gitu kan, tidak sebanding, tapi ini hanya bentuk rezeki yang kami miliki supaya bisa dirasakan oleh para guru-guru kami ya. Itu pernah saya lakukan dan mudah-mudahan istiqomah dilakukan. Yang kelima adalah usaha, atau investasi. Nah, dari hasil yang kami dapatkan, saya dan suami memasukkan ke plot usaha, di mana usahanya apa. Nah, kalau saya sendiri usaha makanan ya, mungkin tidak seberapa, modalnya tidak begitu besar dan juga modalnya tidak begitu besar dan pendapatannya yang keuntungannya pun tidak begitu besar. Karena tujuan kami itu untuk apa sih?
usaha ini ya, sebagaimana biaya hidup itu kan kadangkala mungkin dari biaya hidup kadang-kadang kurang gitu kan, karena sudah masuk pada plot-plot yang sedekah, zakat, tabungan yang lainnya, akhirnya kadang-kadang kok kurang ya. Nah dengan hasil ini, keuntungan daripada usaha ini biasanya saya memang pergunakan untuk biaya hidup kami gitu kan. Kalau misalkan enggak ya kami gunakan lagi untuk usaha-usaha yang lain, maksudnya sebagai modal lagi karena memang apalagi mungkin penghasilan kami yang tidak begitu besar, namun dengan maksud kita bisa disiplin mengelola keuangan, bisa mengatur dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ingin kami lakukan. Itu contohnya seperti haji, kan haji itu waktunya hanya sebentar, waktunya tidak begitu lama, maksudnya itu hanya bulan tertentu, dan berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau misalkan ibadah sodako, sholat, kemudian pengajian dan yang lainnya itu setiap saat bisa kita lakukan. Contohnya seperti haji ataupun kurban itu kan tidak setiap hari kita lakukan, hanya waktu-waktu tertentu saja. Makanya kami prioritaskan waktu itu, tabungan itu untuk bisa memaksimalkan supaya kami bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu yang memang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Oke, itu teman-teman mengenai bagaimana sih pengelolaan keuangan keluarga kami. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, mungkin teman-teman bertanya-tanya, iya, soalnya Sri itu belum punya anak, jadi bisa memasukkan tabungan ke situ. Nah, sepengalaman saya, di mana saya memang belum memiliki anak, mungkin tabungannya itu yang nanti akan teman-teman bisa atur lagi. Kalau misalkan tabungan saat ini, tabungan yang memang cukup besar yang kami masukkan itu adalah tabungan haji, karena kondisi kami yang memang masih berdua, belum Allah izinkan mendapatkan momongan, ya akhirnya tabungan itu yang cukup besar. Nah mungkin ketika nanti kami memiliki anak, ya plot tabungan yang untuk haji ini yang harusnya besar, yang mungkin bisa dikurangi dengan menambahnya biaya hidup ya, karena kalau punya anak ya saya yakin teman-teman harus beli pampers, beli susu, beli kebutuhan yang lainnya yang mungkin akan adanya tambahan di mana biaya hidup itu ya. Tapi teman-teman harus tahu ya, di mana rezeki setiap orang itu memiliki patokan, memiliki dari sendiri ya. Saya memiliki rezeki tersendiri, suami saya, anak saya jika nanti saya memiliki anak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu, tetap harus kita disiplin lakukan ini supaya kita bisa menjalani hidup itu tidak terbebani, menjalani hidup ini tidak merasa kurang gitu kan. Yang pasti sebesar sekecil apapun penghasilan yang kita dapatkan, kalau misalkan kita bisa mengatur keuangan itu dengan baik, insya Allah akan tetap terpenuhi. Oke, itu saja teman-teman mengenai informasi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf mungkin agak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa share melalui komen ya, apa sih yang harus saya tambahkan, apa yang harus dimasukkan, kemudian informasi apa yang memang harus dilakukan selain daripada ini. Itu saja teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semua kelancaran yang saya sampaikan, kemudian yang saya sampaikan itu atas kehendak Allah, atas kemudahan yang Allah berikan. Namun jika ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan, karena saya sebagai selaku manusia tentunya ada selalu hilaf dan salah. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.